Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novel Alfarisi dengan NIM 180903505 dari Teknik Industri 18. Ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil yang telah saya kerjakan, yaitu ujian akhir semester Operational Research. Langsung saja ke soalnya. Di sini nomor 1 ini soal tentang assignment atau penugasan. Langsung saja ke soal. Ada 3 orang pegawai suatu perusahaan yang masing-masing akan ditempatkan menjadi kepala bagian pemasaran di suatu kota tersebut. Ada 4 kota. Di sini 4 kota yaitu Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, dan Tarakan. Dan 3 pegawai itu Ari, Novi, dan Ika. Nah, terus langsung pertanyaannya, bagaimana penempatan ketiga orang yang ada sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan tunjangan jabatan kepada ketiga orang tersebut menjadi minimal berarti minimum ya. Langsung saya ke jawabannya. Di sini saya menambahkan dummy karena untuk melengkapi variabel tersebut, karena di sini cuma 3 pegawai sedangkan kotanya ada 4. Ya, di sini langsung kita lihat bisa di masing-masing pegawai di sini kita bisa lihat nilai-nilai terendahnya. Kita nilai tertinggi di sini kita cari yang pertama karena di sini kotanya ada 4. Jadi pertama kita di tiap kolom kita cari nilai terkecil, lalu kita kemudian nilai masing-masing di sini nilai terbesar dikurangi nilai terkecil tersebut. Jadi kita di sini mendapatkan di Ari 140 nilai terkecil, terus di Novi ada 100 dan Ika ada 100. Lalu kita kurangkan kayak 240 dikurang 140, 150 dikurang 140, 140 dikurang 140. Kemudian di Novi 220 dikurang 100, 170 dikurang 100, 190 dikurang 100. Begitu juga dengan Ika, dan di sini daminya 0 ya. Dan ini hasilnya yang telah dikurangkan tadi. Lalu kemudian kita tarik di tiap nilai 0, masing-masing nilai 0 kita garis. Di sini hasilnya kita garis dari Ari ke dami, Pontianak ke dami, Tarakan ke dami full karena nilai 0 semua. Dan sini sudah ada 4 baris yang artinya sudah optimum atau maksimal. Lanjut. Jadi kita di sini melihat nilai 0 dari penugasan. Ini arti nilai 0 berarti penugasan. Di sini di Banjarmasin ada Novi dan Dami, di Pontianak ada Ika dan Dami, Palangkaraya ada Dami, dan Tarakan ada Ari. Jadi bisa kita dapat kesimpulan bahwa di Banjarmasin yang bertugas hanyalah Novi, di Pontianak ada Ika, di Palangkaraya ada Dami, dan Tarakan ada Ari. Dari sini total biaya yang dikeluarkan perusahaan yaitu 340. Jadi biaya minimal yang dikeluarkan perusahaan adalah 340 dalam puluhan ribu rupiah. Dengan kota Palangkaraya tidak ada yang menempati tempat tersebut karena ditempati oleh Dami. Lanjut langsung ke nomor 2. Nomor 2 ini tentang integer. Langsung saya ke soal. Sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing sebagai berikut ini. Yang memiliki 3 sumber dan 3 tujuan yang masing-masing kebutuhan produksi tiap bulan itu 200 ton ini. Dan ini harga dari pabrik ke tujuan ini sama ini. Langsung saja ke soalnya. Bagaimana distribusi sumber daya guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota besar tersebut? Selesaikan dalam metode NWC untuk NIM ganjil. Kebetulan saya di sini NIM ganjil jadi menggunakan metode NWC atau Northwest Corner atau pojok kiri atas. Langsung saja ke jawaban. Di sini metode NWC karena di sini metodenya Northwest Corner pojok kiri atas, berarti kita harus berfokus ke angka 20 ini. Lanjut ke bawah. Di kota Solo dari pabrik A ke tujuan
Kota Solo di sini mempunyai demand 50, yang artinya pabrik A mempunyai supply 90. Supply 90 ini dikirimkan ke Kota Solo yang dengan demand 50, jadi mengirimkan 50 dengan sisa di sini 40 di supply-nya. Jadi supply yang tersisa pabrik A adalah 40 setelah memberi 50 ke Kota Solo. Ini tadi. Lanjut. Karena di Solo sudah terpenuhi semua demand-nya, lanjut ke Kudus, pojok kiri atasnya itu 5. Dan kotak yang harus kita cari itu yang kita isi terpenuhi itu 5, 8, 20, 10, 10 dan 19. Lanjut ke Kota Kudus. Kota Kudus ini memiliki demand 110, sedangkan di pabrik A supply hanya tersisa 40. Langsung di all-in saja kirim ke Kota Kudus, memenuhi Kota Kudus. Namun di Kota Kudus di sini demandnya pada Kota Kudus tersisa 70 setelah mendapatkan kiriman barang dari pabrik A sebanyak 40 karena supply hanya sisa 40. Lanjut ke karena sudah pabrik A habis suplainya yang tadi ini dikirim ke sini ke Kota Solo dan Kudus. Lanjut ke pabrik B untuk menutupi kebutuhan dari demand Kudus ini. Di sini tersisa 70 ya, namun di pabrik B cuma mempunyai supply 60 dari setelah dipenuhi ke Kota Kudus, jadi demand sisa 10. Ini pabrik B mengirim semua stok supply ke Kota Kudus sebanyak 60 sehingga di Kota Kudus tersisa 10 stok barang yang harus dipenuhi. Lanjut, di sini tinggal 2 yang harus dipenuhi. Kudus di pabrik C 10, 19. Karena di supply pabrik A, B itu sudah habis. Lanjut ke supply pabrik C. Itu mempunyai 50 supply, sedangkan di Kota Kudus di sini masih kekurangan 10 supply. Jadi kekurangan 10 demand, jadi pabrik C mengirim supply sebanyak 10 ke Kota Kudus. Lanjut, karena di sini tinggal ini kesimpulannya, pabrik C mengirim stok ke Kota Kudus sebanyak 10 sehingga kuota pada Kota Kudus terpenuhi. Lanjut ke Kota Tegal. Ini lanjutannya. Ini tersisa Kota Tegal ya. Kota Tegal itu sisa 40. 40. Di sini mempunyai demand 40, sedangkan supply-nya masih tersisa 40 tadi setelah mengirim ke Kota Kudus. Jadi 40 langsung semuanya ke Tegal. Jadi semuanya sudah terpenuhi. Pabrik C mengirim stok yang tersisa ke Kota Tegal yang dengan jumlah 40, sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah ini 20.000 dikali 50, 5.000 dikali 40, 20.000 dikali 60, 10.000 dikali 10 ditambah 19.000 dikali 40, hasilnya 3.260.000. Oh ya, tadi saya lupa kasih tahu kalau ini sudah saya bulatkan. Yang sebelumnya 20.000 saya bagi ribu semua biar agak gampang dihitungnya. Lanjut ke metode Modi. Di metode Modi ini kita wajib mengetahui U1, U2, U3, V1, V2, V3 dari variabel basis. Di sini XA1 yaitu U1 ditambah V1 sama dengan 20, XA2 U1 ditambah V2 sama dengan 5, dan seterusnya sampai XC3. Lanjut. Sama seperti tadi, cuman di sini kita percobaan. U1-nya semisal U1-nya sama dengan 0. Jadi di sini 20 dikurang U1, V1-nya jadi 20. Di sini 5 karena di sini 20 dikurang 15 sama dengan 5 ya. Untuk U2-nya dan sini Nah, hitung perubahan biaya tiap kotak sel yang kosong dengan persamaan. Di sini kotak sel yang kosong maksudnya di sini yang kosong kayak gini.
15, 25, 8, 10. Jadi rumusnya itu KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Lanjut ke K13. Dalam mencari K13 ini C13 itu yang ini 8 C13, terus UI U1 itu ini U1 0 dan V3 nya itu 14. Jadi 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan ini min 6. Dan sama juga sama ini, rumusnya sama kayak tadi sampai hasilnya begini. Dan di sini kita bisa pilih angka negatif tertinggi atau terbesar untuk dialokasikan, yaitu K21 minus 20 ya. Lanjut, berdasarkan tabel di atas, karena kita sudah tadi dapat min 20, di sini K21 yaitu yang ini, K21 itu yang ini 40 5. Berdasarkan tabel di atas, C21 adalah entering variable, maka perlu dialokasikan dari tabel di atas atau samping minimum C11 dan C22, yaitu minimum 50 60. Ini 50 dan 60. Di sini tadi di menggunakan K21 karena minusnya 20 ya. Jadi K21 itu yang ini 5 dalam kurung 40. Untuk ini kita menggunakan metode stepping bone ya, yang menggunakan anak panah ini. Jadi ini plus minus plus minus, plus 1 minus 1 minus 1 plus 1 minus 1. Lanjut, berdasarkan tabel di atas, C21 adalah entering variable atau K21, maka perlu dialokasikan dari tabel di atas atau sampingnya minimum C11 C22, yaitu minimum 50 60. Ini ya, C11 C22. Ini yang dipakai nilai minimumnya ya, berarti 50. Ini 50 60, berarti yang kita pakai adalah 50. Lanjut, ini perhitungan, ini tabel di atas adalah hasil pengurangan dari tabel minimum. Ini yang perhitungan tadi pakai cara metode stepping bone. Ini plus minus plus minus. Jadi ini hasilnya C21 itu 0 plus 50 jadi sama dengan 50. Dan C11 itu 50 tambah 50 min 1 ini yang ini sama dengan 0 ya, yang ini. Terus C12 ini 40 plus 50 sama dengan 90 yang ini. Ini perhitungannya. Lanjut, langsung saja ke tabel iterasi 1. Caranya sama yang tadi, U1 dan V1 U nya, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 15, U3 sama dengan 5, V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 14. Ya di sini karena U1 dan V1 nya 0, jadi K11 nya itu hasilnya 20 dikurang 0 kurang 0 ya tadi, terus sampai K31. Jadi di sini kita bisa lihat masih ada nilai minus, yaitu 19 dan min 6. Tapi di sini kita ambil hanya K23 karena mempunyai nilai minus tertinggi atau terbesar ya. Jadi K23 ini yang ini 10, yang ini atau di sini itu yang ini K23. Masih menggunakan cara sama, itu stepping bone, plus minus plus minus. Berdasarkan tabel di atas, C23 adalah entering variable, maka perlu dialokasikan dari tabel di bawah atau sampingnya minimum C22 C33, yaitu 10 dan 40. Ini 40 dan ini 10 nya. C22 yang ini, C33 yang ini. Kita ambil angka terkecil minimum ini 10. Jadi kita ambil itu sehingga data yang digunakan adalah 10 karena nilai terkecil, dan ini perhitungannya dalam kurung 10. Yang tadi
tabel di atas adalah hasil pengurangan dari tabel minimum. C23 0 plus 10 dikali plus 1. Ini kali plus 1 ya, soalnya pakai tadi caranya. Hasilnya 10. C33 itu 40 tambah 10 dikali min 1 sama dengan 30. Lanjut plus 10 ditambah 10 sama dengan 20. Kemudian 10 ditambah 10 dikali min 1 sama dengan 0. Itu hasil perhitungannya. Langsung ke iterasi 2 yang hasil dari yang iterasi 1. Ini kita sama U1 nya pakai cara yang tadi juga nyarinya. Nah, ini sama semua. Dan sini kita masih bisa melihat nilai 0 minus ya, yaitu ini min 6. Min 6 ini masih nilai minus, jadi kita dikarenakan masih terdapat nilai negatif, maka dilakukan alokasi lagi pada tabel K13. Ini K13 itu 8 di sini. Sorry. Ya. Kita lanjut ke iterasi 2. Caranya sama kayak tadi. Cari U1, U2, U3, V1, V2, V3 nya dulu. Ini U1 sama dengan 4, U2 semisal sama dengan 0, U3 sama dengan 6 atau 9, V1 sama dengan 15, V2 sama dengan 1, V3 sama dengan 10. Jadi kita bisa lihat di sini perhitungannya. Cek perhitungan pada kolom sel yang kosong. Ini yang ini. Di sini kita masih dapat nilai negatif yaitu min 6. Dikarenakan masih terdapat nilai negatif, maka dilakukan alokasi lagi yaitu K13. K13 itu yang 8 ini. Maaf, ini saya salah coret, salah garis. Sama ini juga. Jadi langsung saja K13 itu yang ini 8. Berdasarkan tabel di atas, K13 adalah entering variabel, maka perlu dialokasikan dari tabel di bawah atau di sampingnya minimum C12 dan C33 yaitu 90 dan 30. Jadi ini 90 dan 30 kita ambil bawah dan sampingnya yang ini. Di sini kita ambil nilai terendahnya yaitu 30. Jadi sehingga data yang kita gunakan adalah 30. Lanjut. Dari yang tadi yang ini, tabel di atas adalah hasil pengurangan dari data tabel minimum. Ini hasilnya yang tadi pengurangan tadi 3. Ini stepping bone ya, dari sini ke bawah plus minus yaitu 0 plus 30 dikali 1 sama dengan 30 ditambah untuk C33 30 ditambah 30 dikali min 1 sama dengan 0. Untuk C32 20 ditambah 30 sama dengan 50. Untuk C12 90 ditambah 30 dikali min 1 sama dengan 60. Lanjut ke iterasi 3. Itu caranya sama untuk cari U1 V1 nya. Dan ini langsung saja ke hasilnya. Di sini sudah tidak ada lagi nilai negatif. Jadi kita bisa simpulkan ini sudah optimal atau maksimum. Jadi ini hasil akhirnya. Untuk perhitungannya 15.000 dikali 50, 5.000 dikali 60, 10.000 dikali 50, 8.000 dikali 30, 10.000 dikali 10. Itu yang ini 15.050 yang ini sama ini. Dan biaya optimal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 1.890.000. Ini adalah hasil dari perhitungan ini. Lanjut ke nomor 3. Ini soal tentang integer ya. Mohon maaf yang tadi nomor 2 itu soal tentang transportasi. Lanjut ke nomor 3. Ini kita soal tentang integer tapi menggunakan metode branch and bound. Kita langsung saja mendapatkan dari hasil sainteknya yaitu X1 sama dengan 3,75 dan X2 sama dengan 2,25. Yang dimana solusi tersebut tidak visible karena kedua variabel non integer, tidak bulat. Ini kita pakai yang pertama, kita pakai UB. UB nya itu 3,75
branch and bound itu pengakaran ini kayak begini. UB itu X nya 3,75, X2 nya 2,25 dan Z nya 41,25. Jadi di sini kita pakai UB yaitu batasan atas dan LB itu adalah batasan bawah. Kita pakai batasan atas yaitu X1 nya kurang dari sama dengan 3. Di sini X1 nya lebih dari sama dengan 4. Dengan Z nya itu ini 41,25 ini. Kita langsung saja ke model linear programming 2. Untuk Z di sini kita lihat X1 nya kurang dari sama dengan 3. X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6 adalah X1 sama dengan 3. Apa ini? Lanjut ke nomor 3, yaitu ini adalah soal integer yang menggunakan metode branch and bound. Kita bisa langsung ketahui hasil sintaknya adalah X1 sama dengan 3,75 dan X2 2,75 yang dimana solusi tersebut tidak visible karena kedua variabel non integer. Langsung saja ke metodenya. Ini metode branch and bound. Cuman kita di sini pakai UB batasan atas, sedangkan LB ini artinya batasan bawah. Istilahnya dibulatkan lah, dari 3,75 jadi 3, 2,25 jadi 2 dan Z nya sama dengan 34. Di sini kita pakai UB karena kita pakai UB di sini X1 nya kurang lebih besar dari 3. Kurang dari sama dengan 3 dan sini X1 nya lebih besar dari sama dengan 4. Kita pakai yang ini sama ini. Karena ini kita dari UB atau LB menentukannya karena kita pakai nilai yang besar UB batasan atas. Jadi sini karena Z-nya 41,25 jadi kita di sini untuk model LPS-nya sudah ditentukan. Lanjut ke model linear programming 2. Di sini X1-nya kurang lebih sama dengan 4, kurang dari sama dengan 4. Sama dengan 3. Di sini X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6, yaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, Z sama dengan 39. Ini telah memenuhi syarat. Kemudian 9X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 45. Di sini X1 nya 3, X2 nya 3,6 dan Z nya sama dengan 42. Ini tidak memenuhi syarat karena melewati batas UB. Batas UB itu yang ini 41,25 sedangkan di sini 42. Lanjut ke model linear programming 3. Di sini X-nya kurang lebih dari sama dengan 4. Jadi X1-nya sama dengan X1-nya plus X1 tambah X2 lebih kecil daripada sama dengan 6. Hasilnya X1 sama dengan 4, X2 nya sama dengan 2, Z nya sama dengan 42. Ini juga melewati batas UB 42. Lalu lanjut 9X1 ditambah 5X2 lebih kecil daripada sama dengan 45, yaitu X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1,8 dan Z sama dengan 41. Ini memenuhi persyaratan karena di bawah batas UB. Ini 41,25 sedangkan sini 41 aja. Lanjut. Di sini sudah ada hasilnya. Kita pakai UB tertinggi yaitu di ini UB-nya 39 sedangkan di sini 41. UB tertinggi berarti kita pakai yang X1 sama dengan lebih sama dengan 4. Ini ya. Kita lanjut. Dari penyelesaian yang tersebut belum memberikan solusi layak optimal, diteruskan melakukan percabangan kembali. Percabangan pada umumnya dipilih adalah node dengan UB tertinggi yang tadi, yaitu ini yang node tertinggi tadi sebelumnya, sehingga yang ini maksudnya. Sehingga yang dipilih adalah node 3 untuk dicabangkan. Kita lanjut ke node 3. Ini node 3 model linear 4. Di sini kita bisa lihat X-nya X2. Kita pakai X2 ya. Soalnya di sini pakai yang ini sama dengan 41. Di sini X2
kurang dari sama dengan 1, X2 lebih dari sama dengan 2. Model linear 4 yaitu ini X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6, hasilnya 6X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1, Z sama dengan 45. Ini melewati UB karena UB nya 41. Sedangkan yang ini 9X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 6. Di sini X1 sama dengan 4,44, X2 nya sama dengan 1 dan Z nya sama dengan 40,56. Di sini memenuhi persyaratan ya karena tidak melebihi dari batas UB. Lanjut model linear programming 5. Ini kita X2 nya sama dengan kurang dari sama dengan 2. Jadi X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6 yaitu X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, Z sama dengan 42. Ini melewati batas UB. Lanjut ke 9X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 45. Di sini hasilnya X1 sama dengan 3,88, X2 sama dengan 2 dan Z sama dengan 41. Sebetulnya di sini sudah memenuhi persyaratan, tapi di sini melanggar batas X1 lebih dari sama dengan 4. Nah, lanjut ke di sini kita bisa lihat metodenya. Kita bisa lihat metodenya. Yang tadi sudah node 1, node 2, node 3, node 4. Ini karena tadi sebelumnya belum tidak ini karena melewati batas UB dan melanggar batas, jadi ini invisible, dua-duanya tidak memenuhi persyaratan. Ini node 5 invisible ya. Lanjut di sini kita pakai karena di sini Z-nya 40,56, UB tertinggi karena node 5 ini invisible. Jadi kita pakai UB yang ini untuk melanjutkan percabangannya. Jadi model LP6 ini maximize Z sama dengan 8X1 plus 5X2 dengan X1 kurang lebih dari sama dengan 4 dan X2 kurang dari sama dengan 1, X1 kurang dari sama dengan 4. Kita langsung saja X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6 itu X1, hasilnya X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, Z sama dengan 42. Ini melewati batas UB, jadi tidak memenuhi persyaratan. Lanjut 9X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 45. Di sini X1 sama dengan 4, hasilnya ini X2 nya sama dengan 1,8, melanggar batas X2 kurang dari sama dengan 1. Walaupun kita sudah kecilkan, tetap kita bulatkan menjadi 1,8 menjadi 1, tetap saja melewati karena hasil Z-nya di sini melewati batas UB, jadi tidak memenuhi persyaratan. Jadi semuanya ini invisible. Lanjut ke model linear programming 7. Di sini X1-nya lebih dari sama dengan 4, X2-nya kurang dari sama dengan 1 dan X1-nya lebih dari sama dengan 5. Kita langsung saja di sini X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6, hasilnya X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1, Z sama dengan 45, melewati batas UB karena di sini UB-nya 40,56 ya. Lanjut ke 9X1 plus 5X2 dan 5X2 kurang dari sama dengan 45. Di sini X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0 dan Z sama dengan 40. Ini memenuhi syarat karena di sini tidak lebih dari UB. Lanjut ke sini. Ini hasil dari percabangan yang tadi. Yang invisible itu di linear programming di node 5 dan node 6. Jadi solusi untuk kasus tersebut adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0. Itu yang ini. Dengan nilai Z sama dengan 40. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya atau pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan itu saja. Terima kasih.